Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Juliansyah dari Angkatan 2020, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari ROE. ROE itu sendiri yang berarti Return of Equity. Dalam bisnis dan ekonomi, pengertian ROE adalah matriks guna membandingkan jumlah pendapatan bersih atau net income perusahaan dan jumlah total modal investor atau pemilik di dalamnya. Sementara itu, di dunia saham, pengertian ROE adalah jumlah pendapatan bisnis bersih per dana investor yang masuk. Manfaat-manfaat ROE yaitu menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Bagi investor, ROE adalah matriks paling mudah untuk mengetahui seberapa tinggi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua, menjadi dasar estimasi keuntungan bisnis di masa mendatang. Faktanya, ROE adalah salah satu tolok ukur paling efektif untuk memprediksi prospek bisnis ke depannya. Jika saat ini perusahaan terbukti mampu menghasilkan ROE minimal 1,0 atau lebih, maka di masa depan ada kemungkinan tingkat return of equity tersebut juga akan meningkat. Yang ketiga, menggambarkan perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. ROE perusahaan ideal, stabil, atau terus berkembang dari tahun ke tahun. Dengan melihat tren ROE suatu usaha, investor bisa menilai bagaimana profil bisnis di masa lalu dan melihat apakah perusahaan tersebut bertumbuh atau justru stagnan. Yang keempat, menjadi indikator pembanding dengan perusahaan kompetitor. Sebelum mengambil keputusan investasi, biasanya investor melakukan perbandingan antara banyak perusahaan sekaligus. Yang kelima, menunjukkan kredibilitas perusahaan dalam mengelola aset. ROE adalah salah satu faktor utama yang menunjukkan kredibilitas bisnis dalam mengelola modalnya. Faktor yang mempengaruhi ROE ada 3, yaitu yang pertama, rasio aktivitas perusahaan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi ROE adalah seberapa besar skala aktivitas yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, rasio utang. Rasio utang ini adalah rasio utang terhadap laba. Semakin besar utang perusahaan, biasanya nilai ROE-nya juga makin kecil. Yang ketiga, rasio likuiditas. Selain menerima uang, perusahaan juga memberikan piutang kepada beberapa pihak lain. Di sini ada rumus ROE, yaitu rumus ROE sama dengan omset dikurang biaya dibagi modal, atau pendapatan bersih atau net income dibagi dengan modal. Cara menghitung ROE, kasus PT Banyu Biru pada pertengahan tahun 2021, PT Banyu Biru mendapatkan penghasilan bersih sebesar 275 juta dan memiliki modal pribadi yaitu 350 juta. Maka cara menghitung ROE PT Banyu Biru adalah rumus ROE pendapatan bersih dibagi modal, yaitu 250 juta untuk pendapatan bersih dan 350 juta untuk modal, yang dibagikan menjadi 0,78. Angka ini masih tergolong sehat, akan tetapi ini menandakan PT Banyu Biru masih belum bisa balik modal di pertengahan tahun. Keunggulan ROE. Keunggulan ROE itu sendiri ada 3, yaitu rumusnya lebih sederhana. Yang kedua, menggambarkan laba secara real. Yang ketiga, bisa dijadikan tolak ukur evaluasi kinerja.
Kelemahan ROE. Kelemahan ROE di sini ada 3 juga. Yang pertama, berpotensi mengurangi motivasi perusahaan. Kelemahan pertama perhitungan ROE adalah turunnya motivasi perusahaan dalam melakukan eksperimen bisnis. Yang kedua, kurangnya mempertimbangkan depresiasi modal. Kekurangan berikutnya, return of equity, adalah kekurangan perhatian terhadap depresi modal. ROE tidak peduli berapa usia real modal, tetap seperti mesin, bangunan saat dihitung. Yang ketiga, terkadang tidak sesuai bagi perusahaan yang baru berdiri. Kelemahan terakhir ini adalah kurang cocok diterapkan pada perusahaan baru berintis atau startup. Umumnya, startup tidak akan bisa punya ROE tinggi di awal karena produknya masih dalam tahap perkenalan ke pasar. Demikian penjelasan materi ROE dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.